Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Saudaraku yang dirahmati Allah, besar kecilnya pahala ibadah yang kita lakukan itu bergantung dari beberapa hal. Yang pertama adalah faktor niat, dan inilah yang sangat menentukan. Ini yang paling utama. Dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Sebuah ungkapan ulama sufi menyebutkan rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Boleh jadi sebuah amalan kecil tapi menjadi besar nilainya karena faktor niatnya, dan boleh jadi sebaliknya, sebuah amalan besar tapi menjadi kecil juga karena faktor niatnya. Bahkan dalam sebuah hadis yang sangat populer dijelaskan, nanti di hari kemudian ada orang yang mati di medan perang jihad fisabilillah, seorang ulama yang belajar dan mengajar agama, seorang kaya raya yang dermawan, tapi ternyata divonis masuk neraka karena niatnya yang salah. Yang kedua, faktor daripada tingkat kesulitan ibadah yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis disebutkan inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu bergantung dari besarnya cobaan atau besarnya tingkat kesulitan. Coba kita renungkan, dari seluruh sholat sunat yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mana yang paling tinggi nilainya? Kita menjawab sholat tahajud. Benar. Kenapa sholat tahajud? Karena sholat tahajud paling susah. Waktu tidur, lagi enak-enaknya tidur, kita harus bangun. Makanya dia paling tinggi nilainya karena tingkat kesulitannya paling tinggi. Demikian pula sholat jemaah 5 waktu, mana yang paling tinggi nilainya? Sholat subuh. Benar. Kenapa sholat subuh? Karena sholat subuhlah yang paling susah. Jadi makin tinggi tingkat kesulitannya, makin besar juga pahalanya. Yang ketiga adalah faktor tempat. Kita sholat di rumah, kemudian juga sholat di masjid. Tentu sholat di masjid lebih tinggi nilainya, karena masjid adalah tempat yang lebih dimuliakan oleh Allah dibandingkan rumah kita. Atau sama-sama masjid, tetapi ada 3 masjid yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dikatakan la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh berlelah-lelah melakukan perjalanan jauh mencari keberkahan kecuali hanya 3 masjid saja. Yang pertama Masjid Al-Aqsa di Palestina, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah, dan yang ketiga Masjidil Haram di Mekah. Satu salat di Masjid Al-Aqsa di Palestina itu nilainya setara dengan 500 salat di masjid lain. Satu salat di Masjid Nabawi di Madinah itu setara dengan 1000 salat di masjid lain. Dan satu salat di Masjidil Haram itu satu salat setara dengan 100.000 salat di masjid lain. Berbeda karena faktor tempat. Ini lebih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan tempat-tempat yang lain. Yang menjadi fokus pembahasan kita kali ini adalah faktor waktu. Ada waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan waktu-waktu yang lain, terutama 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena disitulah kemungkinan besar Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khairum min alfi syahr, lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Disitulah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah seorang mukmin seharusnya lebih bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir Ramadan dibandingkan malam-malam sebelumnya. Dan itulah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir Ramadan dibandingkan malam-malam yang lain. Dalam hadis lain, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika masuk 10 malam terakhir Ramadan, syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya. Di sini maknanya 2.
Pertama, mengencangkan sarung untuk lama berdiri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, tidak menggauli istri. Karena kita mau gunakan waktu ini untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malamnya. Artinya menghidupkan, tidurnya dikurangi. Jadi tidurnya cukuplah sedikit saja. Yang diperbanyak adalah ibadah. Karena nilai ibadah pada malam itu berlipat ganda. Tadi kita sebutkan khairum min alfi syahr, lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kemudian lanjutan hadis itu menyebutkan wa ayqaza ahlahu, juga membangunkan keluarganya. Kita sebagai kepala keluarga tidak boleh egois, asyik dengan diri kita sendiri. Sementara perintah Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi seharusnya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga mengajak keluarga kita. Apalagi ini adalah malam yang sangat luar biasa. Mari kita mengajak keluarga kita juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis juga jelas dikatakan bahwa Lailatul Qadar itu walaupun dirahasiakan, tapi kemungkinan besar itu adanya di 10 malam terakhir. Rasulullah SAW menyebutkan, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah, kejarlah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir Ramadan. Lebih spesifik lagi, malam-malam yang ganjil. Dalam hadis dikatakan, taharrau Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Carilah, intiplah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil. Jadi malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Cuma memang menurut pengalaman para ulama salafus saleh, bahkan ulama mutaakhirin menyebutkan, walaupun disebutkan 10 malam terakhir, malam-malam ganjil, tapi menurut pengalaman mereka yang paling sering Lailatul Qadar turun itu adalah malam ke-27 dan malam ke-29. Makanya misalnya kita lihat dalam secara langsung di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Madinah, kalau malam 27 Ramadan dan malam 29 itu doanya panjang sekali. Saya pernah hitung panjangnya doa kunutnya itu, kunutnya saja dalam sholat witir itu sampai 25 menit. Hampir seluruh doa-doa dari Al-Quran dan hadis dibaca semua dengan penuh kekhusyuan sampai bisa menangis. Ada juga orang Indonesia menangis setelah sholat, ditanya, kenapa kau menangis? Apa kau khusyuk menghayati makna doa? Dia bilang, tidak, saya kecapean. Kenapa lama sekali berdirinya? Ya sama-sama menangis tapi maknanya berbeda. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil adalah, mari kita bersungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa ini menjadi penting, saudaraku? Coba renungkan. Kalau kita bandingkan umur kita dengan umat-umat terdahulu, kita ini jauh sekali ketinggalan. Kita ini disebutkan oleh Nabi SAW, umur kita ma baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Kalau ada yang lewat 70 itu tidak banyak, itu pun sudah banyak nikmat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat umur umat terdahulu. Misalnya Nabi Nuh AS disebutkan dalam Al-Quran, beliau berada di tengah-tengah kaumnya itu berdakwah, lamanya alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50. Berarti beliau berdakwah selama 950 tahun. Beliau tidak mungkin berdakwah dari lahir. Beliau diperkirakan diangkat menjadi nabi usia 50. Jadi sudah 1000 tahun. Dan diperkirakan meninggal dunia 50 tahun setelah banjir besar melanda bumi. Berarti beliau meninggal sekitar 1050 tahun usianya. Jadi kalau kita mau berlomba amal, pasti kita kalah. Untunglah ada Lailatul Qadar. Bayangkan kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar 10 kali. Yang tadi dihitung lebih dibandingkan 1000 bulan. Jadi kalau 1000 bulan itu kurang lebih 84 tahun. Kalau 10 kali berarti 840 tahun ibadah. Jadi kalau 20 kali berarti 1680 tahun. Kita sudah bisa mengalahkan kualitas umurnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka sungguh merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan 10 malam terakhir Ramadan ini dengan melewatkannya begitu saja dengan kemalasan tanpa ada kesungguhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang, tubuh yang sehat, kemudian diberikan hidayah
supaya kita bisa bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir Ramadan ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.